kita kasih ini spesial nih, yang besar. Nah, jadi gini, analisis ini mengatakan si Omon, kalau nanti si Omon marah lagi ya. Doktor, Rismon Hasiolan Sianipar itu mengatakan ya, mulu, dia kan mau disebut kan, itu mengatakan kalau ini ada watermarknya, ada Universitas Gadjah Mada, Karena resolusinya tinggi. Karena resolusinya tinggi. Tapi sekarang perlu saya perhatikan, di antara tulisan Universitas Gadjah Mada, topi merah menemukan ada kata Mada berubah jadi Adam. Gimana bisa? Tapi kita temukan lagi. Jadi bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Nih. Jadi Gadjah Adam. Di analisis saya lebih kelihatan. Makin palsu lagi dong Jokowi Ini. Makin Jadi, palsu. Nih. maksudnya di sini kan Gadjah banyak Adam. tulisan nih Universitas Gadjah Mada Tangan saya. yang seharusnya sama semua dari atas ke bawah Iya. ya. Tapi salah satu dari tulisan ini H sama J-nya ketukar. Jadi Gajah jadi Haj. Terus Haj. Mada M-nya ke belakang jadi Adam. Memang gini Mas. Itu ternyata sekali lagi ini petunjuk Allah ya, Mas Kabur. Ya. Memang sudah dituliskan untuk menjadi haji. Itu kita harus pergi ke Mekah. Haji itu haji. Dan Ya. waktu itu Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah. Ya, Tapi Allah menurunkan burung-burung ababil. Ababil, betul. Ya, untuk melawan pasukan gajah ini. Lalu Jadi ini Adamnya? gajah. Adam itu kalau masih pendek. Nah, intinya gini. Ini nggak mungkin sekelas Universitas Gadjah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis. Apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah tulis Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gadjah Adam? Waduh. Omon alias Doktor Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara live di Rakyat Bersuara. Ini udah ngikut-ngikut sama si Andi Aswan itu ya. Itu juga sering bikin kebohongan publik. Kemana juga bikin lagi kebohongan publik. VGG Face. Ya, dia kebohongan publiknya apa? Nunjukkan aturan tahun 2024 mau diterapkan tahun 1985. Itu bohong lagi dan ternyata ada Duluan mamaknya lahir sama anaknya. Ya, itu kata. Jadi sekali lagi ya, ini yang paling penting. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismon palsu. Ya, sekali lagi palsu. Ya, mana ada Kalau tulisan- watermarknya palsu, ijazahnya asli nggak? udah pasti palsu. Ya Oh, udah pasti palsu. Ini juga pasti nggak palsu ya? Ini juga nggak ada lintasan merahnya. Mau dikasih lintasan merah apa nggak ada. Dan tidak mungkin tiba-tiba ada emboss yang sangat kelihatan kayak gini. Ya, Oh, iya. nggak ada. Ini mau pakai penelitian apapun ya, penelitian apapun mau pakai program biasa ini. Makanya ini tidak saya hilangkan. File ini resmi ya. Saya dapatkan dari sumber sangat terpercaya. Ya, gitu. Dari sumber lihat ada kabut asap. Itu ada rokok di sana. Luar Sumber biasa yang sangat ini ya. terpercaya dan ini adalah filenya milik Dr. Rismon Hasiolan itu yang dikasihkan kepada salah satu TV dan itu kemudian kita dapatkan. Jadi asli, saya tidak melakukan rekayasa apapun. Jadi dia menuliskan Gadjah Mada menjadi Gadjah Adam. Secara hukum gimana Mas Kafur? Kayak gini. Ya, silakan. Ini ya kebohongan. Jelas. Artinya seorang peneliti tidak bertanggung jawab gitu loh. Sangat tidak Ya, benar. kasihan Bukan hanya lah nggak publik. bertanggung jawab. Ini merusak Universitas Gadjah Mada. Harus diminta pertanggungjawaban. Iya, harusnya UGM marah besar nih. Iya, Ya betul. enggak ada Pak, itu kan bukan dari Gadjah Mada, itu dari Pramuka. Justru itu maksudnya UGM marah karena ada yang seolah-olah ini justru melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE. Iya, Jadi membuat sesuatu yang tadinya tidak asli menjadi tidak seolah-olah otentik. otentik. Ini jelas kena pasal 35 kalau ini. Jadi tadinya ini palsu mau dikatakan seolah-olah asli. Itu Mas. Jadi ini Iya, banget tuh. iya. Luar biasa ya. Jadi siang hari ini kita tambah lagi ya kebohongan yang dilakukan pasal 35 Undang-Undang ITE sama pasal kalau secara hukum pasal apa lagi? Secara KUHP ya? Oh, justru ini pasal 35 ya? Ini 35 jelas Wow. banget ini. Oh iya. Ancaman hukumannya 12 tahun. Udah jelas ini. Kalau ini jelas. Kalau Rismon hari ini berumur 48 tahun, Hah? kalau dia di penjara 12 tahun, Ya, keluarnya 60 tahun. 60 ya? 60. Itu baru pasal ini. Baru tuh pasal. Aduh. Belum pasal yang diadukan oleh Taufik Bifake ini. Ijazah palsu. Aduh. Ya. Belum pasal yang dituduhkan oleh Muhammad Yusuf Kalla.
Waduh. Belum lagi Mas Roy, Heeh. ada teman-teman konsumen buku Gibran Endgame Nah, itu itu. sekarang lagi mengumpulkan bukti-bukti. Ya, Konon katanya mereka akan melaporkan betul. Soal apa, Bang? soal buku Gibran Endgame Ah. yang Pertama beliau ya? tulis Edisi pertama. maupun edisi kedua. Oke, ya. Dan itu kan judulnya seksi tuh. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ya, ya. Orang kan tertarik dong Mas Betul, Roy untuk beli. betul, Begitu mereka udah banyak yang beli, bahkan ada satu calon pelapor Ah. Tiba-tiba mengeluarkan lulus uang SMA. sampai 6 juta. Oh, iya iya betul. Ya, 6 juta. Tiba-tiba dia dengar ketika tadi mau dapat parcel itu Iya, iya, iya. bahwa buku itu ternyata salah. Berarti kamu tipu kami dong. Iya. Makanya kalau dia nulis buku Gibran Endgame, dia sendiri Endgame sekarang ya kan? Respon Endgame, pakar tak lulus S3. Bukan Gibran tak lulus SMA. Ini pakar tak lulus S3. Itu kaosnya udah dibuat tuh sama teman-teman tuh ya, tak? Iya, ya. Top. Jadi respon. Pakar tak lulus S3. Iya. Tapi Apakah boleh S2? Memang boleh, Memang tapi boleh. nggak boleh bohong. iya. Ya, Kalau nggak pernah punya S3 kayak saya Mas Roy. Saya jujur saya belum S3. Ya. Makanya saya Nggak apa-apa. nggak berani ngaku sebagai S3. Satu lagi, ya, bukti bahwa ketidakbertanggungjawaban orang ini dan justru mengumpankan rekannya apa? Ketika di rakyat bersuara, kan Aiman menyatakan kalau ada WA. Nah ini, WA untuk Pak Yusuf Kalla dikirimkan kepada stafnya namanya Yadi Ya, dari Arif Iksan. dari Arif Iksan. Dia, Lihat, dia ngaku ya. ngaku, Arif Iksannya ngaku. Pelakunya ngaku ini. Bang. Pelakunya ngaku, tapi lihat apa komentarnya Omon. Saya tidak tahu itu, tanyakan ke Arif. Ini kan Oh, nggak tanggung jawab banget kan? Oh, berarti Arif itu pelaku tunggal. Nah iya, jadi Arif tuh disorongkan, dikorbankan oleh dokter. Ini di sini dokter lagi. Ada Dr. Rismon Hasyolansianipar, Dr. Vivian. Nah, dokter Vivian siapa itu? Nggak tahu lah. Dokter baru nih. Ya, dokter baru. Istrinya Tanya, itu. tanya Bang Tanya, Benjani. tanya ini. Dokter Vivian lulusan dari Bali G. Oh, coba coba. Universitas apa di Bali, Ge? Unar Tapanuli Utara Untut. Dosennya siapa? Dosennya? Universitas Tapanuli Utara Untut. Iya. Dosennya siapa Bang? Bang Rismon. Ah. Dosen utamanya Rismon. Joko Widodo. Ya. Oh, Joko Terus di Widodo. sini harus bikin nasi merah ya, bukan topi merah, nasi merah. Ini ada kayaknya saya nggak kenal nama ini, kayaknya diubah nih. Hardian. Hardian tuh siapa? Hardian? Nah, Hardian ini sebenarnya ada di sini orangnya. Sini dulu Bang. Sini dulu Bang. Bang Ardia sebentar aja Bang. Ya, Hardian. No, coba. Ini eksklusif nih. Kita tanya. Supaya Pak JK dan kawan-kawan juga tahu. Ya. Siapa sih Hardian? Istrinya Ya kan? diminta ke sini nggak? Tapi Ardian ini lebih ganteng. Istrinya janganlah, kasihan. Itu Kenapa? anggap satu paket aja. Karena gini, Mas. Ternyata nama dua orang yang ditulis di sini, yaitu Hardian yang harusnya Mas Nah, ini dia Hardian. Mas Nurdian. Bukan Hardian, itu namanya Nurdian. Nah, makanya. Nurdian. Mungkin tipe. Nah, tapi gini, Masa tipe 3 huruf? Ya nggak ngerti juga. Mas Ian, Ah, Anda dan istri tahu nggak ada WA ini? nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali nggak mengetahui. Jadi ini mencatut. Arif itu berarti mencatut Iya. Mas Ian, Berarti ini penipuan ya? penipuan. Ngeri kali. Penipuan dan lebih ngeri lagi, Rismon melepaskan tanggung jawab ini. Saya nggak tahu itu. Itu tanya penulisnya. Padahal kan nggak mungkin. Rif, ya, Anda kan nggak mungkin nulis ini tanpa seizin dari Rismon. Iya kan? Kira-kira gimana Mas Ian? Logikanya memang seperti itu. Nah, iya kan? Begini. Pak, sebenarnya kita tinggal melihat kejantanan si Arif ini aja ya. Oh, jadi harus buka. Ah. Jadi kalau si Arif ini jantan, dia akan menunjukkan seperti saya nih. Ya. Saya menulis surat. Nih, surat yang saya tulis ini tentang saya, Rismon dan Arif juga sama mirip. Ya. Mirip dengan ini. Tapi setelah itu saya tanya ke Rismon, perlukah saya kasih tahu ke grup manajemen? Ya. Nggak usah, itu saja di print. Nah, Berarti Rismon tahu ya? Rismon tahu. Nah. Masa Rismon nggak tahu? Ayo Arif, buka chat Anda dengan Rismon Sianipar di tanggal berapa itu? Ya. Kalau Jangan ini, kau kayak banci kau. kalau ini, Oh. kalau ini Logikanya, diketik Mas Roy. Mas Ian. Ya. Kalau ini kata Arif, itu diketik tanggal 2 Maret jam 15:10 di salah satu kantor partai katanya. Ush. Nah, kantor partainya apa? Dan ini, Partai apa itu? makanya, dan ini satu lagi ya, ternyata hal semacam ini pernah juga diminta. Ini pengakuan dari salah seorang jenderal bintang 3. Oh, Ya, gitu, Komjen. Ya, Komjen, bukan tapi- Kombes ya? Bukan Kombes, ini Kombes. Kombes Tapi apa?
Waktu itu dia minta juga untuk ditemukan dengan salah satu petinggi partai yang lain. Untung Bapak itu nggak mau, atau janganlah kalau urusan Untung kayak Pak Komjen tidak mau ya. tidak mau. Kalau iya akan lari dari tanggung jawab lagi dia. Gila. Gimana Mas Ian tadi mau nambahin apa? Logikanya gini, saat Arif menolak isi Surat ini nih. suratnya Michael yang ingin pertemuan dengan Pak Jokowi, kan dia menolak nih, Ya. tidak menginginkan atau dia katakan merasa dijebak. Ternyata dalam kasus JK inisiatornya Sama lagi. dia. Inisiatornya Iya, dia itu lagi. udah terbukti. Pelakunya dia ini. Pelakunya dia, tapi di sini dia pura-pura di awal tidak mengakui, katanya gitu. Bang Ian, Tapi Anda berani nggak saya periksa WA Anda di tanggal ini bahwa Anda benar-benar tidak tahu surat Iya ini? dong, berani. Ya, nggak ngerti. Berani ya? Kalau WA ini, Ini kan dari handphonenya manajemen Arif. yang Ya. sudah dibubarkan itu nggak bisa, itu masih utuh. Grup Masih WA-nya. utuh ya? Nggak bisa ditambah. Kalau dihapus mungkin bisa ya, tapi buat saya tuh handphone Enggak. tetap aja masih Saya ada. juga masih ada grup manajemen di Ya. tanggal segini. Mungkin udah jelas ada. screenshotin tuh. Udah saya screenshot. Jadi dia nggak bisa berbohong bahwa waktu itu manajemen memang ingin mengirim surat ke Pak Jokowi. Ini kena pasal 32 juga nih, 32 dan 35 ITE juga nih, bawa lagi nih. Banyak nih ya kan. Ini pokoknya Jeblosin kemana? pokoknya gini ya. Jadi ini makin jelas, makin terbuka dan semua ini tidak mungkin sekali lagi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa semua akan terbongkar dengan sendirinya. Apalagi ini yang tadi kita kembali ke topik utama ya. Sekali lagi saya berani pastikan yang namanya Universitas Gadjah Mada tidak mungkin membuat kesalahan watermark. Karena kan yang namanya ijazah itu kan sudah dicetak ribuan kali. Ya, masa ada typo semacam ini. Jadi ini benar-benar hanya copy Berarti paste. ada unsur kesengajaan, Mas Roy. Ya, Dalam hukum itu kan ada yang Mengetik namanya lagi. unsur kesengajaan. Ya. Unsur kesengajaan itu unsur mens rea. betul. Karena Kejahatan. Rismon seperti diminta, bukan seperti ya, tapi Memang dia ada kesepakatan RJ itu yang kemarin disampaikan oleh kuasa hukumnya, Ya. bahwa Rismon harus menarik buku itu, menarik hasil penelitiannya, kemudian membuat penelitian baru. Ya. Nah, dalam konteks dia membuat penelitian baru itu ada mens rea untuk Ini. membohongi publik. Inilah jahat banget. Ya, jadi selesai melakukan kejahatan, melakukan lagi kejahatan baru. Betul. Yang Gitu. namanya kesalahan itu mau ditutupi berkali-kali tetap salah. Ya, betul, Ya. Mas Roy. Jadi sekali lagi ya, kita dorong sekali lagi terima kasih untuk Mas Topi Merah ya yang telah membuka ini. Saya lebih mempertajam lagi, tidak hanya Universitas Gadjah Adam, tapi ternyata Gadjah ya, Gadjah. Kenapa gajah? Karena nggak punya ijazah ya. Dan juga terima kasih kepada Taufik Bilwaki ya, yang meskipun Taufik mengatakan ya, Mas Roy sebelumnya nggak minta izin ke saya, memang ya gitu. Karena kalau minta jangan-jangan nggak diizinkan dulu di awal ya. Tapi nggak apa-apa Taufik. Ya, saya dukung ini. Anda tetap objektif. Jadi Anda meskipun saya ambil datanya, Anda tidak tapi silahkan saya promosikan bukunya. Iya, betul. Ya, itu sama-sama karena ya nggak mungkin lah. Nanti orang pada protes semua. Taufik kalau lo terus akrab dengan Roy Suryo kan jadi nanti dicurigai. Enggak, Anda benar dengan sikap saya nggak memberi izin, bukan nggak memberi izin, saya tidak dimintain izin. Memang ya gitu, kita keluarkan dulu nggak apa-apa. Toh juga kita sama-sama tahu kalau ini ada di e-book. Lagi kan ini beneran begini, Pak. Iya, nggak saya ubah. Nggak diubah. Namanya juga Kecuali tetap ini sama. mukanya jadi muka Rismon gitu. Nah, terus Nah, itu nama diubah. terus nama Bang Bil saya hilangkan. Ya. Nah, itu baru saya jahat. Contohnya ini diganti Ya. nama Janes Yahaan. Nah, berarti ya. kan udah dibohongin. Contohnya ini loh yang melakukan perubahan tuh ya. Jadi Universitas Gadjah Mada jadi Gadjah Adam. Iya. Ya. Mas Roy, Fatal ini ya. Kalau kemudian ini dia bawa sebagai Bukti. bukti dia yang Waduh. Udah kesaksian palsu, berarti bukti palsu sudah kesaksiannya palsu. Jangan diajarin, Pak. Biarin biar dia bawa ke persidangan. Ah, gini, nggak apa-apa. Seru ini. Dia kan pasti akan mengkoreksi. Oh, kalau dikoreksi nggak bisa lagi Lah dong. iya, sudah ditampilkan di rakyat bersuara secara live. Berarti ini penipuan beneran. Penipuan beneran. Dia Gimana, Bang? tahu ini Ya. Bang, kalau ini Bang Rismon ini telah menipu Jokowi. Nah. Karena dibilang katanya dia kan ahli. Ya. Ahli dalam ini akan saya robah nanti semua masyarakat biar langsung percaya. Resolusi yang rendah janjinya gitu ya? tidak kelihatan bos, tapi saya bikin resolusi tinggi, jadi kelihatan lah gajah Adamnya. Tuh maksud saya. Aduh, parah Kau banget. tipu situ Jokowi, Iya. ditipu kau Jokowi. Iya. Iya, saya Bahaya. kasihan loh. Pak Jokowi ini ditipu melulu. Inilah saksi mahkota Mahkota Nuri. apa? Mahkota apa seperti gini Apa penipu udah? mahkota? Mahkota nggak Mahkota apa itu? Nggak punya ijazah S1 sampai S3 asli. Iya. Mahkota nggak punya foto wisuda asli ini loh. Ini foto wisuda semuanya asli ya. Ya. Mahkota lagi tapi nggak punya apa-apa, dan kita lihat dia nggak mungkin mengubah nih tweet-tweetnya dia semua nih. Like father, like son, Joko Widodo hanya sarjana muda, Gibran
cuma lulusan SMP. Waduh. Itu tulisanmu semua, Mon. Tapi- Masih ada, mau dihapus semua. Tapi kan kemarin setelah dia tarik buku Gibran Endgame, berarti Gibran tiba-tiba lulus SMA hari Iya, itu. tiba-tiba lulus dan tiba-tiba ini Twitternya bisa hilang Ini semua. kalau saksi mahkota si Rismon, jadi asli ijazahnya asli palsu. Nah, asli palsu itu semua. Jadi gitu ya. Oke. Hari ini clear. Jadi apa yang terjadi itu Hari ini ada temuan baru. Ini ada teman baru. Hah? Oh iya, hasil penelitian itu sekali lagi ya. Namanya penelitian tuh punya yang namanya deviasi atau error deviation. Itu nggak boleh lebih dari 8%. Ini biasanya hanya Di sini 3 ada juga sampai nih, Pak. 8%. Ya. Lah ini kan apa itu? Rumus-rumusnya nggak hilangkan ya. Jadi itu Operator gradien spasial, gue apa? divergensi, ambang kontras gradien. Wah, ngeri-ngeri kali Mau memang. dia ngomong apapun ya, tetap namanya di PDDT nggak ada. Oh. Patentnya ditolak. Ya, email dari Yamaguchi sudah mengatakan dicari di arsip sana tidak ada. Ya, aduh, jadi udah fatal. Tapi ini lucu loh, Pak. Tapi yakin saya ketemu nanti di Yamaha. Oh Yamaha ya. Ya, Selalu Yamaha di dealer. depan. Selalu di depan Yamaha. Iya. Jadi Yamaha dealer. Jadi, Belum ya. endorse tuh. Oh, iya. Ayo silakan endorse ya. apa itu? Nggak apa-apa kok endorse ke Sentana nggak apa-apa. Oh iya, silakan. Ya gitu Dan tadi. Royzori official. Dan sebentar lagi silakan beli buku dari Sentana milik sahabat kita Dr. Bonatua. Dr. Bonatua Silalahi. Tapi kita tunggu juga tulisan-tulisan di Abdul Ghafur Official tuh harus jadikan buku juga itu. Iya, jadikan buku aja, Bang. Ada buku-buku tentang apa nukilan-nukilan aja tentang hukum. Ya. Boleh, itu cakep itu. Iya, Dan itu cakep. kemarin saya bicara dengan Pak Bambang Tri dan beliau sudah bersedia bukunya kita publikasi lagi Wah, oke. dengan cover terbaru, Ya. dengan penelitian-penelitian terbaru, investigasi terbaru yaitu Jokowi Undercover 1 dan 2. Wih, Ci. Isinya apa? Ah. Jokowi Undercover 1 itu bukti-bukti bahwa dia Kehidupan. keturunan PKI. Oke, ya. Ini kata Bambang Tri Kata Bambang kemarin. Tri, ya. Nah, dan Undercover 2 itu isinya bagaimana dia adalah tidak lulus SMA di SMA Negeri Solo itu. Ya. Nah, Yang- gambarnya yang- dirubah, kenapa? gambarnya Katanya dirubah. SMA 6, padahal Ya. namanya masih sekolah menengah. Kenapa tidak mungkin lulus? Karena kalau Pak Roy tahu, Pak Janes tahu, saya masih terlalu muda. Ya. Waktu itu ada penambahan setengah tahun ya, Betul, Pak. itu saya kelas 5 SD. Pak Janes kelas berapa? Ya, SMP. itu sekitar tahun 78 79. Itu Menteri Pendidikan waktu itu Daud Yusuf. Yusuf. Itu menambahkan setengah tahun Setengah tahun. untuk Nah, ini mulai juga nih. dulu ada namanya catur apa namanya catur bulan. Ya. Ya, kita mulainya dulu itu sekolah itu mulainya Januari. Tapi kemudian dengan ada perubahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu P&K Pak Daud Yusuf tambah jadi setengah tahun sehingga mulai seperti sekarang Juli kita. Juli Nah, sampai sekarang sampai detik ini masih maknanya apa begitu. yang dikatakan Bambang Tri dan Mas Michael tadi? Maknanya adalah orang yang dengan pernah SMA pada saat itu pasti akan memperpanjang atau ada tambahan setengah tahun. Itu Ya. yang tidak ada di Itu Jokowi. tidak ada di Jokowi. Lupa dia Jadi ngitung semua teman angkatannya Ya. Jokowi Itu lulusnya 81. masuk 77, lulusnya 81. Kenapa Jokowi bisa lulus 80? Ya karena begini, paling parah si Jokowi jasa SMA-nya. Masa ada pelajaran menggambar itu. Oh iya, betul. Parah. Ada menggambar. Udah gila Jokowi. Kalau ijazahnya Pak Janes, pelajarannya menggampar ya. Menggampar. Masa pelajaran ijazah SMA menggambar jurusan IPA? Iya, Menggambar iya. apa itu? Jadi Ya. itu intinya ya. Jadi hari ini terima kasih kepada Mas Ghafur tadi. Terima kasih kepada Mike, nanti silakan ditutup. Terima kasih kepada Pak Janes dan juga kepada Ian yang tadi. Hari ini kita akan sampaikan bahwa yang namanya eng itu resmi ya. Jadi namanya nah ini Dokter Eng. Dokter eng. Waduh. Si Oman itu Dokter eng. Ini nggak tahu nih siapa ini yang kemarin bongkar ini ya. Iya. Ya gitu. Ijazahnya apa? Eng. Dan kenapa disebut zombie? Ya, nah ini kaosnya udah ada. Awas endorse, Bang. Awas, oh iya awas endorse nanti ya. Nah, jadi inilah makanya dia jadi zombie. Dibuat kaosnya oleh Mas Michael ini zombie. Ya, Waduh. Gitu. Dan ini udah ada nih rilis terbaru ya, gitu deh. Bisa dibeli di Sentana, official channel Langkah Update. Iya. Ya. Ini udah ada stikernya juga di WA loh. Cepet banget ya teman-teman. Ngeri kali ya. Teman-teman Bagus netizen. sekali nih. Iya. Ya ini bahan premium ya. Iya, ini bahannya premium. Bahan premium. Nanti silakan diorder. Ya, gila.
Siapa? Kita rame-rame. Sorry. Kalau kami orang Batak bang, Ya. engkol. Engkol, iya. Engkol. Waduh, ini Oke, Mek, gak apa-apa kok. banyak ketumpahan nih. Oh, enggak Nggak apa-apa. Yang penting jangan ketumpahan darah. Wih. Ah, yes. Ya. Oke, silakan di. Oke, jadi Ya. penutup dari saya ya. Ya. Kita lupakanlah manusia yang nggak penting bernama Rismon, bernama Arif Terus Iksan. yang membuat saya ngakak apa? Apa? Kata Mas Rifai, Ya. itu lawyernya Jokowi resmi. Oh. Keseksian Rismon itu nggak penting. Makanya. Kemarin di acara itu. Ini lawyernya Jokowi sendiri yang ngomong, jadi bukan omongan saya. Iya. Rismon nggak penting, apalagi Arif Iksan, apalagi Rasman. Ya, iya. Ya, Rasman itu kalau pengen penting lagi ya perbaiki dulu lah berita acara sumpahnya bener ada apa enggak ya gitu kan. Beku. Dibekukan apa Sebelum udah dicabut kayak gigi tuh loh. iya Kayak gigi gitu kan. Dibekukan dulu. itu baru dibekukan. dicabut. Kalau saya Pak Roy semalam kan ada ayam goreng tuh, Ah, saya bekukan di freezer, Nah, itu. diangetin lagi, baru dicabut. baru Tapi Saya angetin Bang lagi. Michael, ayam goreng itu. seseorang yang sudah dicabut Dibekukan. atau dibekukan statusnya sebagai advokat Ya. dan itu kan untuk jangka waktu yang tidak pasti ya. Iya. Kemudian berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, kena pidana loh, 5 tahun penjara. Serius? Boleh Dia ngambil undang- klien nggak? Hah? Boleh ngambil klien Nggak boleh. Boleh bikin surat kuasa Nggak boleh. Bisa. Loh. Serius. Bang, kemarin kan di Ya, katanya dia dampingi. Katanya dia dampingi Klien klien. saya, klien saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, di undang-undang ini penting. di undang-undang advokat Ya. ada ancaman pidana. Satu Oke. pasal memang. Ya. Ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Mas Bang Michael boleh pulang Kamus baca. bicara ini. Ya, ada satu pasal ancaman pidana terhadap seseorang yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, tetapi tidak sah untuk berpraktek sebagai pengacara, diancam pidana penjara 5 tahun. Oke. Sekarang Jadi gini, sekarang kita yang disebut survei. sebentar, yang disebut Oke, lanjut. berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, Mendampingi klien. Contoh saya. Ya. Saya bukan pengacara, saya tidak punya berita acara sumpah. Ya. Atau saya punya berita acara sumpah, Tapi dibekukan. Ya. Gini, saya mau kasih tahu. Berita acara sumpah itu adalah berita acara pengangkatan profesi advokat. Betul. Ya. Artinya advokat tersebut resmi secara hukum negara. Ya. Dan dia diangkat oleh ketua pengadilan. Ya. Ya. Berkasnya itu dikirim sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Kemudian sampai ke Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian sampai ke organisasi profesinya. Nah, Pradi misalnya. Pradi, Ikadin atau apapun lah ya. Nah kalau saya nggak punya itu, saya berpraktek untuk menerima klien, kemudian seolah-olah saya adalah kuasa hukum yang sah, kena pidana saya Wah. Wow. 5 tahun penjara. Iya. Ya, jadi Bang Michael silakan verifikasi. Ya. Adakah seseorang, saya tidak menyebut nama ya, Ya. adakah seseorang yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara, Ya. kemudian tidak punya legal standing untuk menjadi pengacara, maka bisa dipidanakan 5 Oke. tahun penjara. Sekarang saya lebih suka menyerahkan ini pada rakyat. Nih coba lihat komentar masing-masing. Ah. Banyak nggak yang pengen saya pergi ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta legitimasi seseorang yang kemarin Katanya mendampingi. seperti mendampingi klien, Ya, klien. Saya ini sedang menjaga klien saya. Saya bukan mau jadi narasumber. Jadi- saya menjaga. Jadi harus diverifikasi itu. Iya. Karena kan ada yang berpraktek seolah-olah sebagai pengacara. Jadi sebetulnya yang tidak dilarang itu adalah berpraktek seolah-olah. Ya. Bukan jadi gini. Baik di dalam pengadilan Nah. maupun di luar pengadilan. Bukan hanya di dalam pengadilan saja. Enggak. Di luar Karena juga. advokat itu adalah profesi yang memberikan jasa hukum Ya. baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di kepolisian misalnya. Ya di luar pengadilan tuh banyak luas untuk perkara bisnis, mendampingi laporan, Ya. ya kan? Kemudian menghadiri suatu acara talk show, mengaku-ngaku sebagai pengacara, Wah. itu dipidana, itu kena. Berarti bisa dibilang pengacara gadungan dong kalau Lah iya, Iya. iya benar. Berdasarkan undang-undang advokat, artinya gadungan itu kan tidak sah, Betul. tidak punya legal standing. Dan gini, kadang ada orang, gini, jadi ada dua harus dibedakan. Oke. Kita punya
kartu advokat, misalnya nih saya nih. Tunjukkan. Ya nanti ada yang katakan, nanti Mas Gafur itu ada nggak kartu advokatnya? Iya. Nih. Asli nggak nih? Asli nih, ada ininya nih. Oh iya, ini Ada apa ada ya? namanya apa? Tapi nih fotonya asli nggak nih? Putih Hologram. banget. Nah, ini ada hologram. asli. Ini ada hologram ya. asli. Ini saya punya kartu advokat Ya. dari Pradi. Ya. Ya, dari Pradi. Ini Pradi asli ya? Pradi asli, bukan Pradi Pradian. Bukan berdua, bertiga, berempat, satu. Ini asli. Nah, kita untuk terbit kartu ini, kita perlu dulu disumpah Mas Roy. Oh iya, itu Ya, susah. jadi kadang ada advokat yang punya kartu ini tapi mati. Oke. Misalnya masa berlakunya habis. Ya. Saya ini sampai tahun 2027. Wih, Coba saya periksa. Bener nggak? 2027. Oh ya benar. Ya, sampai 2027. Kemudian dia lupa perpanjang, tapi dia sah. Kenapa dia sah? Karena masih punya meninggal. karena masih punya berita acara sumpah. Aja. Ya. Muncul aja. Ya lanjut. Berarti yang dikatakan Bro Mikel, Ada nggak yang komentar? pengacara itu Saya menyerahkan ini ke rakyat. Oh iya. Saya ini menyerahkan ke rakyat. Ada nggak yang pengen saya ke Polres Jakarta Selatan besok untuk memeriksa legitimasi itu? Ada harus. Ya, Iya. coba komentar yang rame ya. Ya, Oke, terus. lanjut. Karena ini sebenarnya gini, dibekukan ataupun dicabut sebenarnya sama aja. Ya. Karena kalau dibekukan itu berarti dia tidak bisa berpraktek Oke. sebagai pengacara. Iya. Iya. Status kepengacaraannya tidak sah. Ya. Contoh nih Bang, kita keluar dari pengacara. Heeh. Ada dokter, izinnya dibekukan. Masa saya mau kasih dia operasi ke saya? Oh iya nggak bisa. Matilah Oh, saya. iya, benar. Iya kan? Karena gini, advokat itu profesi sama seperti Dokter. dokter. Jadi kalau statusnya dicabut, dia nggak boleh berpraktek. Waduh, bahaya ini. Makanya ada ancaman pidananya, tapi ancaman pidananya itu tidak ada di dalam KUHP. Adanya di Undang-Undang Advokat. Undang-undang advokat. Undang-undang advokat. Berarti banyak ancaman-ancaman pidana di luar undang-undang KUHP ya? Oh banyak, itu namanya hukum pidana di luar KUHP. Oke. Banyak ya di Banyak. undang-undang advokat ada. Jadi gini, misalnya gini, Undang-Undang Lingkungan Hidup ada ancaman pidananya. Ya. Oke. Undang-Undang ITE yang sebenarnya seperti Mas Roy sampaikan itu kan hanya administrasi Betul, kan? tapi ada Tapi ada ancaman Ada pidananya. pidananya. Undang-Undang Advokat sebenarnya mengatur tentang pengangkatan advokat, syarat menjadi advokat, tetapi ada satu pasal yang disisihkan di situ, yaitu pasal ancaman pidana. Barang siapa berpraktek seolah-olah sebagai pengacara dan tidak punya kedudukan yang sah untuk memberikan jasa hukum sebagai advokat, dipidana. Waduh. Oke. Ini suratnya nih. Ini keputusannya kalau orang bilang. Nah, coba. Oh ini ada penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Luar biasa. Saya baca nomornya nggak? Ini kan sudah publik ya? Sudah publik, nggak apa-apa. Ini coba nanti Anda minta ke KIP. Kalau Anda tidak setuju, gugat ke KIP atau gimana kan? ya. Bukan maksudnya yang nggak setuju ini dibuka, Ya. gugat ke KIP aja Ya, biar saya betul. kena gugat gitu Ya, loh. ya. Ya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 garis miring KPT titik W27 strip U garis miring HM titik 1.1.1, satunya 3 kali. Tulisannya aja. Garis miring Langsung 2 tulisannya ada. garis miring 2025. Ya. Pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif, Oh itu. SH Oh itu tuh tadi. dalam bicara. kurung Oh, itu. Razman Arif Nasution, SH tanggal 2 November 2015. Nah, Wow. Udah 3 tahun yang lalu. Demi keadilan berdasarkan Ya udah, ketuhanan nggak usah Maha Esa, Langsung menetapkan kesannya gitu. Ya, Diktumnya. menetapkan membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif, SH Iya. dalam kurung Razman Arif Nasution SH Sampai kapan? yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon 2 November 2015. Oh berarti pengadilan yang mengambil sumpah dia itu yang mencabut. Iya. Ditetapkan di Ambon 11 Februari 2025. Baru tahun lalu Pak. Iya, jadi Sampai kapan itu? Nggak ada. Berarti sampai waktu yang tidak jelas. Iya. Sampai ya sampai kapan dia inilah Pengakuan infinity. Pengakuan naik banding. Sebenarnya ini bahasa halusnya ya dikeluarkan sebagai sebagai advokat. Iya. Bahasa halusnya itu. Iya Sama enggak kayak bener cabut. loh, ini tidak ada loh. Gigi yang Bapak Iya, bilang cabut itu. gigi tidak dibekukan dulu. Dulu baru cabut. Tapi nyabutnya saya kira nunggu kasasi waktu dia lawan Hotman Paris. Nah, itu. Karena gini, karena istilahnya begini, Mas Roy, kalau dalam dunia advokat tidak ada namanya pemecatan, Oh, iya. kecuali dari keanggotaan organisasi. Organisasinya, Tapi iya. kalau hubungannya dengan pengangkatan, nggak ada namanya pemecatan. Itu pembekuan. Dibekukan aja.
Ya kayak gigi lah. Oh, alasannya ada nih Bang. Saya bacakan alasannya ya. alasannya. Ini kan dokumen Ini publik. resmi, publik. Dokumen yang bisa diakses oleh umum. Ya. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Oh, Indonesia. berarti dari KAI-nya udah dipecat. Iya, nomor 081 bla bla bla. Kita dulu dari KAI. Tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Bus. Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Advokat Razman Arif SH telah terbukti melanggar kode etik Yes. Advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Loh. Kok bisa? Ini daging semua nih isinya breaking news. Bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya Ya. untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 12, pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Berarti bener ya? Iya benar. Berarti memang udah pengangguran, makanya langsung ke Solo dia ya. Jadi gini, Bang Michael. Iya, iya. Jadi sebenarnya dipecat dari organisasi profesi Ya. karena gini, pengangkatan advokat itu melalui organisasi profesi. Ya. Pada saat dia disumpah itu namanya diusulkan kepada Ya. pengadilan tinggi, Ya. di mana nama-nama itu telah memenuhi semua persyaratan. Kemudian karena dia melakukan pelanggaran kode etik Ya. terhadap suatu sebab, itu kan di sidang itu, Ya, ya. melalui sidang kode Sidang etik. kode etik, betul. Kemudian bunyi diktumnya adalah memecat. Ya. Ya. Karena dipecat, maka diusulkan kepada pengadilan tinggi. Supaya dicabut, dibekukan. Iya, jadi istilahnya gini. Ini tidak ada pemecatan dari Mahkamah Agung, dari pengadilan. Enggak. Tapi dari Kongres Advokat Iya. Indonesia Gini, pemecatan. karena pengadilan itu profesi Ya, itu ya. kan tidak bisa dipecat Ya. Ya. kecuali dari keanggotaan. Oke. Makanya Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi tidak memecat. Oke. Hanya membekukan aja. Iya, udah. Membekukan itu artinya statusnya tidak bisa lagi berpraktek apapun. Dan Dari ada- organisasinya ada tidak lagi nih, punya Bang. status advokat. Huruf F-nya lebih ngeri lagi nih. Apa itu? Bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh SDR Razman Arif SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan Kamis 6 Februari 2025, baru aja ya. Iya. Dalam perkara nomor 1057 pidana B 2024 Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra marwah dan wibawa pengadilan. Berarti dia membuat kegaduhan. Iya, itu namanya Gila. contempt of court. Ya, konten. Penghinaan terhadap Ini pengadilan. saya baru tahu loh. Jadi Bang Arif Iksan ini ditipu juga dong. Lah, iya. Dia kan ya. Saya kasihan Bang Arif Iksan karena ketidaktahuan. Jangan kasihan dong, jangan kasihan. Enggak, dia kan tidak tahu. Saya menyesal gitu. Oh iya. Enggak, dia kan tidak tahu, jadi saya kasihan. Anda juga kena tipu. Ya. Ya, masa advokat yang sudah dibekukan dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, membuat kegaduhan di pengadilan dan seterusnya. Dan ini Polres Jakarta Selatan pun kena tipu. Iya. Dia menipu Polres Jakarta Selatan ini berarti. Menerima itu kan. Iya, mengaku-ngaku bahwa dia kuasa hukum, mengaku bahwa klien saya, sampai ini Polres Jakarta Selatan juga busuk loh namanya karena Iya. Waktu di Rai Bersuara kan ngomongnya gitu. Iya, kan ini ditayangkan loh oleh Polres Jakarta Selatan, di depan Polres Jakarta Selatan itu ditayangkan di TV nasional. Ada wartawan di situ. Dan dia mengatakan seakan-akan ini klienku, klien saya. Ini bagaimana ini, Bang? Aduh, Ya tadi apa dilarang gini, dilarang apa di yang dalam harus dilakukan Kapolres Jakarta Selatan misalnya soal ini? ya ini kan intinya gini. Ada seseorang sudah tidak lagi berkedudukan sebagai advokat. Iya. Kemudian menjalankan seolah-olah masih sebagai advokat. Oh, itu ancaman pidananya ada dalam undang-undang advokat. Gitu. Saya lupa pasalnya, pasal berapa, tapi Tadi itu, ya ada. enggak ada pasalnya di undang-undang advokat itu di pasal-pasal terakhir. Satu ketentuan aja. Ketentuan Bahwa ada pidana. pidananya 5 tahun. Ya. Dan ini ada yang menarik, tapi jangan sekarang karena ini terlalu panjang. Surat sejenis ada juga untuk orang ini. Waduh. Spill sedikit gak apa-apa, Mas? Iya. Berita acara sumpah tanggal 2016 atas nama Firdaus Owibowo SH menetapkan, waduh, membekukan juga, sama-sama beku. Loh. Kok sama-sama beku dua orang ini? Suratnya lain loh ya, ini suratnya lain. Ini resmi semua ini suratnya. Jadi mereka sekantor apakah kebetulan katanya? Oh, tapi
mirip juga, ada kemiripan dalam Ada surat ini, karena Pak. Oyobo itu waktu itu Wes, membela Ya, itu. bahwa Tunggu dulu. Aku penasaran aja nih. Gua mau baca ini nih. Bahwa advokat bernama M. Firdaus Oiwobo SH, nomor induk advokat bla bla bla, telah ternyata melanggar sumpah janji advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, tanggung jawab sebagai advokat dalam peristiwa persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Razman Arif Nasution. Kena dua-duanya. Lo. Berarti Razman dibekukan, pengacaranya Razman juga dibekukan. Nanti Double. analisis hukumnya detail, ya nanti akan dibahas di beliau. di Sangaji Channel. Nanti khusus untuk dua ini. sesi ini saya akan bahas di Abdul Ghafur Sangaji Official. Ya. Beda hukumnya di situ ya. Iya, beda hukumnya di situ. Mana yang lain-lain pengacara-pengacara yang udah dibukukan mendaftar ke Solo. Ayo semua dibukukan mana Solo biar dapat duit. Alah, termau. Oke, baik, kepanjangan nanti. Oke, Ya, kepanjangan. ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita di sini 3 orang yang memiliki tiga profesi. Oh, empat. Oh ya, ada yang keempat di sini di belakang. Yang satu lagi. Jadi kami di sini adalah orang-orang profesional, wartawan profesional, Yes. ahli telematika profesional, pengacara profesional. Bukan omon-omon kayak ini ya. Iya. Bukan ang ya itu. Yang Ini kita beneran, ini dokter beneran. Iya. Pakar telematika yang diakui seluruh Indonesia. Iya, semenjak Jadi 2003. kalau Bahkan sebelum yang omon-omon itu lahir, udah dikenal dulu lah sebagai pakar telematika. Udah. Wah. Ini juga yang barusan kita bahas tadi bilang, saya sejak 2012 sudah di TV. Nah, saya di TV itu semenjak tahun 2000, sebelumnya udah di TV juga. Ini terus terang aja Pak Rismon, kamu harus berterima kasih sama Sentana ya. Iya. Waktu kamu kasus-kasus Jessica juga terkenal kamu. Oh iya, gara-gara Sentana. Gara-gara Sentana. Masuk kamu, jadi jangan pura-pura kamu jadi pura-pura peneliti palsu. Iya, kebetulan saja waktu itu kan Rismon lagi setelah dari UGM lagi makan BPK. Oh, apa itu? Ya BPK makanan Batak lah itu ya. Oke. Ya, Iyalah. bukan makan BPK Pokoknya terus itulah. kita makan bareng. Jadi kebetulan sejak itu saya bersama dia investigasi Kasmujo, investigasi segala macam dan dia terkenal lah gara-gara itu gitu loh ya. Nah, Sampai dia pakai jas baru tadi malam. Wah, dan sepatu baru. sepatu baru. Seragam sepatu. Meskipun saya hanya S1, Bang Gofur lebih tinggi dari saya S2, ini dokter. Pak Roy S3, tapi ijazah kami semua asli. Yang penting itu aja. Malu kita. Ijazah gue juga asli. Bang Nurdian juga asli. S berapa, Bang? S1 aja. Cukup. S1 cukup. Yang penting asli. Kalau saya SMA juga cukup. Asli cukup. Gak usah. Makanya saya bilang Pak Karbolda, karena cuma SMA. Kalau saya bilang doktor apa kan bohong, ya. Janganlah suka berbohong mengenai gelarmu. Yes. Akui saja kalau S1 S1, S2 S2. Nggak usah sok-sok S3, oke? Yes. Terima kasih semua yang sudah menonton. Kasih semuanya. Tunggu Subscribe ya channel subscribe semua channel yang ada di sini. Channel Gotong Ya, nanti kita bikin inilah YouTuber kebenaran. Nah, Kita bikin satu grup. Kan berarti yang sana kebohongan dong. kan sana ada YouTuber Nusantara. Kita Broker. Oh iya, Bukan terserah. Kita YouTuber kebenaran aja. Nanti kita bikin satu Iya. ininya lah supaya Satu Mas- logonya. Ya, Jadi nanti kita punya ketemu lagi bersama kami para YouTuber kebenaran. betul. Oke, subscribe semua, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya.